Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Fatima Hararo akan mempresentasikan mengenai analisis manajemen risiko dalam aplikasi e-commerce. Nah, yang pertama di sini ada identifikasi risiko dan dari identifikasi risiko untuk e-commerce itu sendiri ada dari kebocoran data pelanggan seperti data-data pribadi, keuangan dan lain sebagainya. Kemudian ada juga mengenai serangan siber seperti hacking atau DDoS, malware dan sebagainya yang bisa membuat sistem itu menjadi down. Eh, ada juga yang namanya kegagalan transaksi, di mana pembayaran itu tidak tercatat padahal sudah melakukan payment di beberapa waktu yang lalu. Dan juga ada kalanya terjadi yang namanya double payment karena keterlambatan server yang mengirim perintah menyebabkan penumpukan pembayaran. Kemudian adanya juga yang namanya keterlambatan pengiriman barang karena masalah logistik. Maraknya pengiriman barang melalui online, pihak logistik juga mengalami penumpukan barang yang mengakibatkan barang itu sendiri delay saat pengiriman. Kemudian ada juga yang namanya kegagalan sistem aplikasi seperti bug yang terjadi pada fitur saat digunakan. Mungkin misal pembayaran via bank A tidak dapat digunakan padahal fitur sudah tersedia itu. Kemudian ada yang namanya fraud oleh pengguna. Ini biasanya terjadi pada toko-toko baru, misalnya ada juga penipuan seller atau pembeli palsu untuk menaikkan rating. Nah, kemudian ada analisis resiko. Di sini untuk resiko dari penipuan, probabilitasnya sedang, dampaknya juga sedang. Kemudian ada kebocoran data, probabilitasnya sedang, kemudian dampaknya tinggi. Lalu ada serangan siber, probabilitasnya tinggi, kemudian dampaknya sedang. Dan yang terakhir, ada resiko transaksi gagal rendah, kemudian dampaknya tinggi. Dan yang terakhir ada resiko kegagalan sistem yang probabilitasnya sedang dan dampaknya tinggi. Kemudian ada evaluasi dari resiko. Eh, untuk evaluasi sendiri, misal dari kebocoran data, di situ probabilitasnya sedang tapi dampaknya sangat tinggi. Kemudian ada juga serangan siber yang probabilitasnya itu tinggi tapi dampaknya sedang. Di sisi lain ada juga yang namanya kegagalan sistem, yaitu probabilitasnya sedang tapi efeknya tinggi. Kemudian ada yang namanya penanganan risiko. Nah, dari kebocoran data itu sendiri bisa kita kurangi dengan cara mengenkripsi data. Kemudian aksesnya itu otorisasi 2 kali gitu. Kemudian sama compliance-nya diperketat, misal GDPR dan PDPA. Kemudian dari sana cyber sendiri bisa kita kurangi dengan penggunaan firewall, bisa juga IDS or IPS, kemudian memonitor keamanan setiap hari, bisa juga dengan menggunakan jasa cloud security provider. Kemudian mengenai kegagalan transaksi bisa kita kurangi dengan eh, integrasi payment gateway yang terpercaya. Kemudian keterlambatan pengiriman barang bisa kita alihkan ke mitra logistik yang kredibel dan memiliki tracking yang real time. Kemudian ada juga yang kegagalan sistem bisa kita kurangi dengan melakukan testing atau mungkin penambahan karyawan untuk divisi QA dalam pengelolaan sistem serta
server yang terjadi pada high availability penggunaan. Kemudian yang terakhir ada flat pengguna, yaitu bisa kita kurangi dengan cara verifikasi identitas seller atau pembeli agar kita bisa mendeteksi eh, anomali dari pengguna itu sendiri dan bisa melakukan blacklist terhadap akun yang mencurigakan. Kemudian ada monitoring dan review. Di sini dilakukan audit secara rutin, bisa dari penetration test untuk keamanan, vulnerability scan untuk penjejakan keamanan dari sebuah database gitu. Kemudian ada yang namanya monitor transaksi dan performa server. Bisa bisa menggunakan tools observability. Kemudian ada juga evaluasi SLA atau service level agreement yang dimana kita bisa melakukan perhubungan antara pihak logistik dan juga payment gateway. Nah, kemudian yang terakhir ada review berkala mengenai kebijakan, keamanan, dan prosedur operasional itu sendiri. Nah, kemudian ada komunikasi dan dokumentasi. Nah, di bagian komunikasi ini, pihak yang memang perlu dilibatkan adalah tim IT itu sendiri dan keamanannya, kemudian tim operasional serta logistik, eh, kemudian tim keuangan untuk pengelolaan transaksi dan juga refund, kemudian ada customer service untuk pelaporan bug-bug sistem yang terjadi, kemudian ada manajemen perusahaan untuk pengelolaan, serta mitra eksternal bisa seperti payment gateway, logistik, dan cloud provider. Kemudian ada dokumentasi. Dokumentasi itu sendiri bisa dari laporan insiden, entah bug sistem atau keamanan, bisa juga dari transaksi gitu. Kemudian ada juga SOP dari mitigasi resiko itu sendiri yang telah direncanakan. Kemudian dokumen kebijakan keamanan data dan privasi, dan yang terakhir ada review risiko rutin. Tuh. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.